Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan bab 11 dari Do Hard Things, sumber yang Anda bagikan. Fokusnya kali ini menemukan makna dalam ketidaknyamanan. Nah, misi kita sekarang ini mau coba gali lebih dalam, gimana sih menemukan tujuan itu bisa jadi kunci. Kunci buat mengubah cara kita lihat, terus juga melewati masa-masa sulit. Ya, ini fokus yang relevan banget, host. Sumber ini kan langsung mengarahkan kita ke pemikiran Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari Holocaust itu. Pengalaman dia yang luar biasa ekstrim itu ya, memberikannya wawasan yang unik banget. Yang paling mendasar dari temuannya apa? Ternyata, kemampuan manusia bertahan itu seringkali bergantung pada kapasitasnya menemukan makna, bahkan di tengah penderitaan yang, ya ampun, tak terbayangkan gitu. Ini kan intinya logoterapi dia ya. Dorongan cari makna itu kekuatan utama kita. Iya, gagasan Frankl soal keyakinan yang tak tergoyahkan akan makna hidup yang tanpa syarat ini, wah, kuat sekali ya. Kayak yang dikutip di sumber ini, keyakinan ini bikin hidup jadi bisa ditanggung lah. Bahkan rasa lapar pun bisa ditahan kalau ada tujuan yang lebih besar. Jadi, ini bukan sekedar bertahan hidup aja ya, tapi lebih kayak menemukan semacam apa ya, pencapaian gitu dalam menghadapi nasib secara otentik. Begitu kan? Persis, persis. Bukan cuma bertahan pasif. Dan wawasan Frankl ini ternyata diperkuat juga loh sama studi lain, studi terhadap penyintas Holocaust lain yang juga dirujuk di materi Anda ini. Studi-studi ini nunjukin pentingnya dukungan sosial. Ya jelas lah ya, rasa memiliki, keluarga gitu. Tapi juga ini penting, rasa kontrol dari dalam diri. Kayak bikin pilihan sadar untuk tetap hidup dan yang paling krusial, secara aktif mencari makna di situasi itu. Nah, ini nyambung banget sama konsep psikologi koherensi. Maksudnya, kemampuan buat memahami, terus mengelola, dan ya itu tadi, menemukan makna dalam pengalaman hidup. Ini sejalan banget sama prinsip ketangguhan di buku ini, waktu kita coba menjelajahi, bukannya malah menghindar, kita jadi bisa mengintegrasikan pengalaman sulit dan nemuin makna di dalamnya. Nah, terus nih, sumber ini bawa kita ke contoh pergulatan yang sangat personal ya, dan kayaknya kuat banget dampaknya. Pengalaman penulisnya sendiri hidup dengan OCD, ya Obsessive Compulsive Disorder. Dijelasin gimana pikiran-pikiran intrusif itu rasanya nyata banget kan, seolah-olah, wah mikirin aja udah bisa bikin itu kejadian. Konsep yang disebut fusi pikiran pindakan itu. Ini kayak versi ekstrim dari apa yang mungkin kita semua pernah alami lah dalam skala kecil ya. Kayak kejebak gitu di siklus otomatis pikiran, perasaan, dorongan pas lagi nggak nyaman. Tepat sekali. Dan yang menarik dari cerita penulis ini, ya seperti yang dijelasin di sumbernya, itu bukan soal gimana dia ngelawan atau neken pikiran-pikiran itu. Bukan itu caranya. Malah sebaliknya. Dia belajar pelan-pelan gitu, menciptakan semacam ruang, jeda, antara pikiran sama tindakan. Belajar nerima OCD sebagai bagian dari dirinya. Misahin antara pikiran sama perasaan dan dorongan yang ngikutin. Nah, ini menyoroti definisi ketangguhan sejati menurut buku ini. Ternyata bukan soal, pasang muka kuat atau jadi keras gitu ya, tapi justru tentang penerimaan. Ya, menerima siapa diri Anda, apa yang Anda alami, sama ketidaknyamanan yang pasti ada. Untuk apa? Ya untuk nemuin jalan terbaik ke depan. Ini pelajaran penting banget loh. Kadang kekuatan terbesar itu datangnya bukan dari ngelawan, tapi justru dari penerimaan yang jujur, dari kerentanan itu sendiri. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya buat Anda yang dengerin, intinya ketangguhan sejati itu lebih dari sekedar nahan sakit aja gitu. Ini lebih ke arah aktif mencari atau bahkan mungkin menciptakan makna di dalam pengalaman yang gak enak itu. Mau itu datangnya dari tekanan luar yang hebat kayak Frankl, atau ya dari pertempuran internal kayak penulis dengan OCD-nya tadi. Benar, benar sekali. Intinya di penerimaan kondisi itu dulu, terus baru secara sadar milih gimana kita mau meresponsnya. Kayak ngambil kembali kendali gitu ya di tengah situasi yang rasanya udah di luar kendali kita. Seperti yang disiratkan Frankl juga kan, menghadapi penderitaan secara otentik itu sendiri udah bisa jadi sebuah pencapaian. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penting ya buat direnungkan sama-sama. Iya, pertanyaannya mungkin jadi gini. Bagaimana Anda bisa mulai melihat momen-momen gak nyaman dalam hidup Anda sendiri bukan lagi cuma sebagai sesuatu yang harus dihindari mati-matian, tapi mungkin
Sebagai sebuah kesempatan buat nemuin makna yang lebih dalam atau buat memperkuat tujuan hidup Anda, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.